Pernahkah kalian dengar nama El Tungpin? Dia adalah salah satu dari 8 dewa dalam mitologi Tao. Tapi jalan hidupnya tidak terduga. Nama aslinya adalah El Yen, seorang anak pejabat yang sejak kecil bercita-cita mengikuti jejak ayah dan kakeknya. Ia belajar kitab klasik, menulis puisi, dan berlatih bela diri. Namun, di dalam hatinya, ia juga mengagumi para bijak Tao yang memilih jalan pertapaan. Saat usianya 20 tahun, seorang pendeta Tao meramalkan nasibnya. Kamu ditakdirkan menjadi seorang abadi, bukan tinggal di rumah emas. Ramalan itu menjadi kenyataan. Setelah 2 kali gagal dalam ujian pegawai negeri, semangat El Yen mulai memudar. Dalam perjalanannya ke ibu kota untuk mencoba lagi, ia singgah di sebuah penginapan. Sambil minum anggur dengan penuh kegalauan, seorang pria aneh menyapanya. Pria itu adalah Chung Li Chuan, seorang pertapa. Melihat kekecewaan El Yen, Chuan menawarkan untuk membawanya ke pegunungan dan belajar tentang Tao. El Yen bimbang. Ia masih terikat pada ambisi duniawi dan tanggung jawab sosial. Melihat keraguannya, Chuan tidak memaksa. Ia hanya memberinya sebuah bantal sebagai hadiah perpisahan. Malam itu, El Yen bermimpi. Dalam mimpinya, ia berhasil lulus ujian, menjadi menteri utama, menikah, dan memiliki banyak keturunan. Hidupnya penuh kemuliaan. Namun, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Ia difitnah melakukan pengkhianatan, seluruh keluarganya ditangkap, anak cucunya dieksekusi, dan ia sendiri diasingkan hingga meninggal dalam kesendirian. El Yen terbangun dengan gemetar dan langsung mencari Chuan. Dalam satu malam, kamu telah melewati 20 tahun hidupmu, kata Chuan dengan tenang. Keuntungan dan kerugian hanyalah ilusi dunia fana. Saat itu Hugael Yen tersadar bahwa aku bersamamu, pintanya. Ketenaran dan kekayaan tidak ada artinya bagiku. Ia pun mengganti namanya menjadi El Tungpin, yang berarti tamu gua, sebagai tanda bahwa ia hanyalah seorang pengunjung di dunia ini. Setelah bertahan-tahan mengasingkan diri dan memperkuat diri, Chung Li Chuan kembali untuk mengajarinya. Salah satu pelajaran pertamanya adalah cara mengubah batu menjadi emas. Namun, ketika El Tungpin tahu emas itu akan kembali menjadi batu setelah 3.000 tahun, ia menolak. Aku tidak mau belajar ilmu yang berpotensi merugikan orang di masa depan, katanya. Melihat welas asih muridnya, Chuan berkata, pemahamanmu tentang Tao telah melampaui diriku. Akhirnya, ketika tiba waktunya Chuan kembali ke alam surga, El Tungpin memilih untuk tetap tinggal di dunia. Aku tidak akan memasuki alam keabadian sampai aku telah membantu semua makhluk hidup kembali ke Tao, sumpahnya. Sejak saat itu, El Tungpin berkelana, mengajarkan jalan Tao kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Kisah Tungpin mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah jabatan atau harta, melainkan kebijaksanaan dan welas asih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.